Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih feedbacknya. Selamat sore menjelang maghrib teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah Pak, sehat Alhamdulillah, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, gitu dong ya. Udah semakin mendekati garis finish nih kita nih ya. Mendekati garis finish, jadi kita harus apa ya istilahnya ya, semakin mengencangkan, menseriuskan, memfokuskan ya. Jadi kalau orang main bola gitu ya, atau berkompetisi ya, udah di babak final, jadi ya kita harus latihannya lebih intens gitu ya, lebih intens. Jadi sehingga ya ini yang menentukan ya juara atau tidak ya. Ya ini terkait malam Lailatul Qadar ya. Baik, kita mulai saja ya karena waktunya sudah masuk dan supaya teman-teman bisa beristirahat mendekati waktu berbuka ya. Baik, sebelumnya saya share screen dulu teman-teman mahasiswa. Apakah screen saya terlihat nih teman-teman? Sudah Pak. Terlihat ya. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini, di hari ke-21 ya, masih memberikan kepada kita nikmat, berkah, rahmat, serta kucuran karunia, sehingga kita masih dipertemukan ya di sesi perkuliahan daring ya, di sesi perkuliahan daring. Selawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan menjadi terang benderang, sehingga kita khususnya di negara Indonesia masih menikmati nikmatnya beribadah ya di bulan Ramadan. Salawatnya juga tercurah kepada para sahabat, para keluarganya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring pada sore hari ini, termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasiswa semua, kembali lagi ya di sesi perkuliahan kita secara rutin ini di setiap hari Sabtu sore ya. Dan sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Oke, sebelumnya saya himbau teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran ya yang ada di OLU. Ya, ini sudah ada Adi Prananda, Afnan Sabili, Cornelia Andaresta, Faisal Ramadan, Isnafirlah, Maulana Subekti, Muhammad Nabil, Nur, Raffi Aldo, Salsabila, Rizky Pratama, Roshid, Setia Ananto, Safa Aziza, Wahyu Setiawan, Widya Ningrum, Wisnu Prastio, Zahra Arifin, Zaki Farhan ya, sudah ada 20 mahasiswa nih. Ya, jadi jangan lupa untuk mengisi absensi secara mandiri via OLU. Lalu terkait materi pertemuan hari ini, teman-teman mahasiswa itu sudah tersedia di OLU, sudah saya share baik main materia juga suplemen materianya ya, dan juga tugasnya. Tidak lupa ya untuk menemani malam minggu teman-teman mahasiswa gitu ya, jadi nggak kesepian gitu ya, ada tugas, selalu ada tugas dari saya. Oke, baik, hari ini kita masuk ke materi klasifikasi ya, masih kepada materi klasifikasi. Seperti biasa adalah program visi misi dari program studi teknik informatika.
Lalu ada komponen penilaian ya supaya teman-teman nggak lupa. Nah, yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan sesi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang teknik klasifikasi pada data mining ya. Terus nantinya mahasiswa juga mampu memahami, mengetahui serta dapat menjelaskan tentang decision tree ya. Apa itu decision tree ya? Terus ada decision tree-nya itu ada algoritma C4.5 ya yang secara detail dibahas di suplemen materia ya. Jadi suplemen materia ini juga ada decision tree ya dan juga algoritma C4.5-nya dan FBS. Ya, jadi bisa diakses oleh teman-teman. Oke. Terus ayat muhasabah hari ini adalah Quran surat 183 ya dari surat Al-Baqarah yang mana kita dipanggil ya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya supaya kita untuk berpuasa ya, untuk melakukan berpuasa. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Gitu ya, orang-orang yang beriman. Jadi saya nggak tahu saya di jalan gitu ya, kalau ke kampus naik motor gitu saya sering lihat ada di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip menurut saya ya tidak menghormati bulan Ramadan gitu ya, karena di jalan dia ngerokok gitu ya, atau dia minum gitu ya, atau makan gitu ya di hari ya yang seharusnya itu diwajibkan untuk berpuasa gitu kan ya. Jadi ya yang dipanggil sama Allah adalah orang-orang yang beriman ya, sesuai dengan di ayat surat 183 ini. Jadi kalau dia nggak berpuasa di bulan Ramadan maka mungkin dia adalah bukan termasuk orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi itu. Jadi ketika Allah memanggil, ayo orang-orang yang beriman berpuasa, jadi seharusnya ketika dia atau insan atau manusia tersebut merasa dirinya orang yang beriman, maka dia harus melaksanakan puasa gitu ya, karena ini adalah perintahnya adalah wajib gitu ya, bukannya sunnah gitu ya. Kalau di bulan Ramadan itu wajib. Oke, baik, itu muhasabah ya untuk kita semua termasuk diri saya pribadi. Oke, baik, klasifikasi ya. Jadi pertemuan kemarin juga harusnya klasifikasi ya. Nah, terus saya akan karena kemarin ya bentrok dengan rapat ya. Jadi saya jelaskan lagi konsepnya ya di pertemuan hari ini. Apa itu klasifikasi ya? Oke. Klasifikasi itu adalah memprediksi kelas dari suatu item ya. Dia bagaimana memprediksi mesin memprediksi kelas dari suatu item ya. Dan dia membuat model berdasarkan data pelatihan gitu ya, data pelatihannya, dan digunakan untuk mengklasifikasi data. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat pertemuan sebelumnya kita pernah bahas apa itu data pelatihan atau data latih ya, atau data training. Terus ada juga selain data training ada yang namanya data testing ya, atau data uji. Jadi ada data latih, ada data uji. Ya. Nah, sebelum masuk ke teori klasifikasi ini saya mau bahas bukan detail sih, maksudnya sekilas untuk merefresh terkait data latih dan data uji ini. Misalkan ya, ini saya ngomonginnya konsep dulu ya, supaya teman-teman ngerti. Misalkan ada ini deh ya. Nah, ini ya kayaknya nih bagus nih ya. Ini mana nih? Event image. Nah, oke. Misalkan ada seorang balita ya. Seorang balita anak di bawah umur 5 tahun ya. Nah, biasanya anak umur di bawah 5 tahun ini lagi senang-senangnya belajar ya. Kalau misalnya teman-teman punya adik atau punya keponakan ya yang masih di bawah umur 5 tahun tuh, dia lagi senang-senangnya belajar gitu ya. Jadi dia
lagi seneng kepo gitu ya. Apa aja tuh pengen tahu gitu ya, dia pengen tahu. Nah, konsep data mining ini terkait data latih dan data uji, misalnya kita analogikan ya, anak balita ini sebagai mesin, misalnya ya. Kita, karena ini saya mau mengajarkan konsep kepada teman-teman. Misalnya anak balita ini adalah mesin. Nah, dia belum tahu apa-apa nih. Dia belum tahu apa-apa. Nah, dia diajarkan oleh orang tuanya. Kalau ada hurufnya huruf A gitu misalnya ya. Atau gini deh ya. Saya screenshotin aja ya. Saya screenshot, saya buka pen ya biar gampang ya. Saya nggak bisa nulis-nulis di sini. Sorry ya teman-teman. Oke, ini jadi kebuka banyak nih. Ini ya. Oke. Nah, misalkan diajarkan oleh orang tuanya ya, ada huruf A gitu ya. Aduh, kecil sekali ya. Begini deh ya. Nah, gini ya. Ada huruf A gitu ya. Nah, dia nggak tahu, atau ini benda seperti ini. Nah, dia belum tahu ini apa. Nah, dia diajarkan sama orang tuanya bahwa ini adalah A, huruf A. Huruf A itu bisa untuk nama depan dari apel misalnya, atau nama depan dari angkasa gitu ya. Nah, dia belajar nih. Oh, kalau berarti kalau bentuknya seperti ini adalah huruf A gitu ya. Gitu ya. Ini adalah huruf A. Oke, terus diajarkan lagi sama orang tuanya, ada bentuknya adalah seperti ini ya. Waduh, ini karena saya pakai mouse ya, sorry ya kalau jelek ya tulisannya. Oke, ada bentuknya seperti ini. Nah, ini diajarkan oleh orang tuanya gitu ya, atau ini adalah huruf B. Huruf B itu adalah huruf depan dari bola misalnya, atau huruf depan dari bebek gitu ya. Nah, terus diajarkan lagi oleh orang tuanya huruf ini gitu ya. Nah, huruf C gitu ya. Huruf C ini adalah huruf depan dari cangkir atau huruf depan dari coklat gitu ya. Nah, ini kalau di data mining ya, ini adalah disebut data latih ya, data, aduh susah ya. Udah pokoknya gitu ya. Ini adalah data latih nih. Nah, ini adalah data latih. Kalau di data mining, inilah yang dimaksud data latih. Jadi si programmer ya, atau si operator, si programmer lah gitu ya, itu memperkenalkan ya kepada si mesin ya, ini adalah huruf A. Kalau bentuknya seperti ini adalah huruf B, bentuknya seperti ini adalah huruf C. Sehingga si mesin ini punya pengetahuan dasar. Ya, punya pengetahuan dasar untuk mengenali sesuatu itu. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut yang namanya data latih. Nah, data uji adalah ketika dihadapkan ke data gitu ya. Ketika mesin itu dimasukkan sebuah data ya, maka mesin akan mengenali sebagai pengetahuan dasarnya dia, tadi sudah dikenali huruf seperti ini gitu ya. Maka ini dia akan mengenali, karena dia udah punya pengetahuan sebelumnya gitu ya, dia akan mengenali kalau huruf seperti ini berarti dia adalah A. Begitu. Dia akan mengklasifikasikan ini sebagai bentuk A. Gitu ya. Nah, begitu juga kalau dia ketemu dengan bentuk seperti ini, dia akan menebak atau memprediksi ini adalah huruf B. Gitu ya. Begitu juga dengan bentuk yang seperti ini, dia akan memprediksi ini adalah huruf C. Nah, inilah yang disebut dengan data uji. Ya, atau data testing. Nah, tentunya dalam melakukan prediksi, si mesin belum tentu 100% benar. Ya, belum tentu 100% benar. Bisa saja karena bentuknya nanti bisa saja mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Ya, B-nya itu lebih mirip ke C ya, atau C-nya lebih mirip ke B, maka harusnya ini adalah B ya, di data latihnya itu dia sebagai B, tapi dia memprediksinya sebagai C, bisa saja.
bisa saja namanya juga mesin gitu ya. Nah, makanya itu nanti berhubungan ya kalau diklasifikasi adalah bagaimana tingkat akurasi si mesin untuk memprediksi ya, untuk memprediksi sesuatu gitu ya. Makanya nanti hubungannya dengan persentase. Nah, itulah perbedaan antara data latih dengan data uji. Nah, biasanya data latih itu ya atau yang dijadikan data uji ya, data testing ya, itu jumlahnya tidak lebih banyak dari data training. Misalnya data trainingnya adalah 100, maka data testingnya itu tidak lebih dari 100 atau tidak mungkin sebanyak data trainingnya. Ya, kalau di literatur pembagiannya ya, splitnya gitu, pembagiannya adalah boleh 80-20 ya. Jadi misalnya datanya adalah 100, maka itu dibagi gitu ya, dibagi secara random untuk mana yang untuk data training, mana yang untuk data testing. Ya, pembagiannya boleh 80-20 ya. Misalnya 80 untuk data training, 20 data untuk data testing. Atau bisa juga 60-40. 60 data untuk 60 untuk data training, 40 untuk data testing. Gitu ya. Atau ada juga yang membaginya sebanyak 50-50 gitu ya. 50-nya untuk data training, 50 untuk data testing. Yang pasti dia tidak, data testing itu tidak lebih besar porsinya dari data training. Gitu ya. Oke, jadi istilahnya pengetahuan yang dimasukkan ke mesin ya dengan yang diujikan ke mesin itu tidak lebih banyak jumlahnya dari pengetahuan yang dimasukkan gitu ya. Jadi data testing porsinya tidak lebih banyak atau tidak lebih besar dari data training gitu ya. Nah, itu tadi ya konsep antara data training dengan data testing ya. Semoga bisa dimengerti. Oke. Oke. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, di klasifikasi ini berarti si mesin adalah digunakan untuk memprediksi nilai yang belum diketahui, tapi dia memprediksinya berdasarkan atau based on pengetahuan yang dia punya. Nah, implementasi dari teknik data mining yang klasifikasi ini biasanya digunakan untuk persetujuan kredit. Ya, misalnya ada data-data gitu ya, ada data-data yang sudah dipunya, data histori yang sudah dipunya, lalu digunakan teknik data mining klasifikasi sehingga nanti dapat digunakan untuk apakah seseorang yang mengajukan kredit itu layak atau tidak gitu, bisa disetujui atau tidak gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail gitu ya. Sama apakah ini memprediksi diagnosis penyakit, misalnya apakah seseorang terdiagnosis penyakit COVID misalnya ya. Jadi kalau di rapid miner gitu ya teman-teman, ini misalnya saya pakai data yang ada aja ya, Golf gitu ya. Nah ini misalnya, jadi di data Golf ini ya, ini bisa terlihat. Oke, ini bisa saya lihat nih. Dia ada 14 data ya. Ada apa namanya nih? Oke, sebelum ke sini ini Golf ya. Ini mana ya? Ini COVID dulu deh. Oke, ini biasanya kelihatan sih ya. Oke. Udah langsung aja. Oke, ini ya. Ada 14 row atau 14 baris gitu ya, ada record gitu ya, ada 14 record. Ini adalah data ya, data sampel atau data contoh data gitu ya, contoh data yang disediakan oleh Rapid Miner. Apakah seseorang itu bermain golf ya? Jadi ada himpunan data seperti ini ya, ada atribut-atributnya, ada ada outlook ya, outlook. Terus ada kalau misalnya saya hover seperti ini ya, saya hover seperti ini nih, ada nih outlook, tipenya adalah nominal ya.
Terus yang paling sedikit adalah dia paling sedikit muncul adalah overcast ya, overcast. Terus yang paling banyak ya, most-nya adalah rain sebanyak 5 ya, hujan ya. Terus temperatur nih, tipe datanya adalah integer ya, dengan rentangnya itu minimal yang paling kecil ya, paling kecil karena dia datanya integer gitu, paling kecil adalah 64 ya besarnya. Terus yang paling besar ya adalah 85 ya terkait temperatur ya. Temperaturnya ini kalau di luar sana dalam bentuk dalam satuan Fahrenheit gitu ya, Fahrenheit. Ini nilai rata-ratanya adalah 73, berapa tadi? 571. Terus ada atribut humidity, integer juga dengan nilai paling kecilnya adalah 65, nilai paling tinggi adalah 95. Humidity adalah untuk kelembaban ya. Tingkat kelembaban. Terus ada wind-nya ini adalah angin ya. Keadaan berangin. Keadaannya berangin. Apakah keadaannya berangin gitu ya? Yang paling sedikit muncul adalah true ya, iya gitu ya. Terus yang paling banyak munculnya adalah false atau tidak berangin ya. Terus ada data di sini adalah label. Nah, jadi ada atribut, ada label ya, ada target, label atau target gitu ya. Jadi jangan bingung apa itu label, ada itu target ya. Nah, kenapa dia ada label ya? Makanya cocok dia digunakan sebagai sampel untuk teknik klasifikasi karena klasifikasi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya termasuk ke dalam supervised learning ya. Jadi dia ada labelnya, ada gurunya, ada pendampingnya gitu. Jadi ada keterangannya lah itu istilahnya. Jadi dengan keadaan cerah ya, temperaturnya 85 Fahrenheit, kelembapannya 85, terus beranginnya tidak berangin, maka dia keputusan bermain golfnya tuh tidak gitu ya. Misalnya seperti itu misalnya ya. Nah, ini karena ini sangat lembab sekali nih 85 gitu ya. Terus adalah ini jadi dengan yang data seperti ini juga dia keputusannya apa? No. Dan data seperti ini juga nih dia yes. Nah, ini adalah labelnya nih. Ini adalah labelnya gitu ya. Yang di sebelah sini. Jadi dia termasuk ke dalam supervised learning. Ada labelnya. Kalau unsupervised learning dia tidak mempunyai label atau belum ada labelnya gitu ya. Oke, ini ya. Tadi ya contohnya. Oke. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi tadi misalnya ada data misalnya digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Apakah penyakit COVID misalnya ya, apakah seseorang itu demam selama 3 hari, terus dia pilek gitu ya, misalnya ya flu gitu ya, bukan pilek, flu. Terus dia itu suhunya tadi demam ya, suhunya tinggi lah gitu ya, maka dia bisa COVID yes gitu ya. Jadi gitu. Kita kalau mau membuat sebuah data, apakah untuk mendiagnosis penyakit COVID kita buat data seperti itu ya. Oke. Nah, terus bisa juga apakah di daerah tertentu bisa dijadikan target marketing ya, misalnya ada seorang marketing perumahan gitu ya, properti lah istilahnya gitu ya, di daerah tertentu nih bisa dilihat dari tingkat pendapatannya, apakah tingkat pendapatan dari daerah tertentu UMR gitu ya, UMR terus cicilan dia belum pernah mempunyai hutang di bank, maka ya dia bisa untuk dijadikan target marketing untuk penjualan properti gitu ya dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, ini ada contoh kasus ya teman-teman mahasiswa, jadi kita langsung saja ke contoh kasus. Ada data mahasiswa, kita punya data mahasiswa ya. Outputnya atau labelnya ya, labelnya terdiri dari 2 kelas ya, lulus tepat waktu atau lulus tidak tepat waktu atau terlambat. Nah, jadi nantinya kita dari data mahasiswa yang pernah ada ini ya, kita coba analisis menggunakan teknik data mining sehingga nanti ketika bisa kita gunakan untuk memprediksi gitu ya, ke depan ada mahasiswa yang baru masuk, nah kira-kira di semester 1 dia dapat IPK berapa, dia bisa lulus tepat waktu atau tidak ya. Jadi ingat kata kuncinya kalau data mining, machine learning dan lain sebagainya ya adalah learn from the past and predict the future. Jadi belajar dari data history masa lalu gitu ya, untuk memprediksi kemungkinan di masa depan ya. Namanya prediksi belum tentu 100% itu benar ya. Ya, ini adalah datanya gitu teman-teman.
Ya, ini adalah datanya. Datanya adalah terdiri dari 3 atribut ya. Ada atribut nama ya atau 3 feature ya. Ada IPK semester 1, ada mata kuliah dasar ya, misalnya ya, nilai mata kuliah dasar. Nah, yang di sini adalah labelnya. Apakah dia bisa lulus tepat waktu ya? Labelnya tadi hanya terdiri dari 2 kelas, yes or no. Gitu ya. Nah, misalnya ada mahasiswa namanya Budi ya. IPK semester 1-nya adalah 3. Dan mata kuliah dasarnya, nilai semua mata kuliah dasarnya adalah A, maka dia bisa lulus tepat waktu nantinya. Ya, sehingga tersusun rule ya. Ingat yang kita bangun di data mining ini tidak selalu modelnya itu tidak selalu dalam bentuk grafik ya atau decision tree ya, bisa juga dalam rule ya. Nah, ini ya. Jadi modelnya itu terbangun kalau yang di sini adalah rule. If IPK lebih dari 3 atau karena ini feature lainnya adalah nilai semua mata kuliah dasarnya adalah A, maka dia bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nah, ini ada data seperti ini sehingga nanti ketika ada muncul data baru lagi ya, namanya misalnya Firman, IPK semester 1-nya 2 ya, 2, tapi mata kuliah dasarnya dia dapat semuanya adalah A gitu ya, maka dia bisa saja ditebak oleh mesin dia bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi yang diberikan data latih adalah data-data histori ini gitu ya, data-data histori. Nanti data latih ya misalnya dari 2 data latih ini data latihnya atau data trainingnya adalah 4. Nah, maka data testingnya nanti bisa kalau 60-40 atau 80-20 ya, maka data testingnya adalah 1, random saja gitu ya. Nah, ini kebetulan yang di random adalah datanya Budi, makanya muncullah rule-nya seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya di suplemen materia ya, jadi di sini ya konsepnya lagi ya, ada data latih ya, data latihnya yang mana itu digunakan untuk pembangunan sebuah model ya. Algoritmanya nanti bisa decision tree, bisa net Bayes, apapun itu gitu ya. Nah, terus untuk diterapkan model maka kita harus mengujinya ya, menggunakan data uji. Ya, menggunakan data uji tadi, data testing. Nah, terus ketika udah bisa diprediksi, muncullah rule-nya atau muncullah grafiknya atau decision tree-nya, kita harus mengevaluasinya. Ya, apakah yang sudah dihasilkan ini tingkat keakurasiannya gitu ya, atau kalau misalnya kita menggunakan clustering itu tingkat errornya, tapi kalau diklasifikasi lebih ke akurasinya. Ya. Oke. Ini lagi ya tadi ya. Nah, ini ada lagi gitu ya, ada lagi muncul lagi ya, misalnya lebih banyak lagi. Nah, ini digunakan untuk men-testing ya, data testing dari model yang tadi gitu ya. Sehingga nanti apakah modelnya itu bisa memprediksi seberapa besar tingkat akurasinya. Jadi kalau misalnya tingkat akurasinya semakin besar, maka model itu semakin baik gitu ya, semakin baik ya, apalagi mendekati 100% ya. Jadi sebaliknya, apabila tingkat akurasinya kecil, maka modelnya belum bisa dikatakan baik ya, belum bisa dikatakan baik. Oke, untuk memahami ini kita langsung saja ke rapid miner-nya ya. Oke ya. Oke, nanti bisa dibaca ini ya. Ya, ini banyak ya. Jadi tahapan-tahapan sebelum klasifikasi itu ada data cleaning ya. Jadi bagaimana kita memproses data. Seingat saya tugas minggu kemarin itu adalah terkait dengan data processing ya, data cleaning ya, atau data processing di rapid miner ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Terus kita memilih atribut yang kita gunakan gitu ya pada saat data processing. Jadi bisa saja data yang digunakan itu terdiri dari atribut yang memang tidak kita butuhkan, maka kita bisa saja tidak menggunakannya. Nah, ini terkait metode evaluasi ya. Jadi sudah di sini evaluasinya bagaimana kita melihat tingkat akurasi ya, tingkat akurasi dan juga
akurasi yang digunakan untuk memprediksi model ya. Model itu memprediksi tingkat akurasinya seakurat mana gitu ya. Oke. Terus juga bisa saja data itu terdiri dari missing noise. Jadi datanya kosong ya, atau missing value gitu ya. Datanya value-nya nggak ada gitu ya. Bisa saja. Nah, itu bisa kita hilangkan. Bisa kita hilangkan. Oke, decision tree. Nah, ini decision tree ini contohnya ya. Contohnya nih ada data bagaimana memprediksi seorang itu membeli komputer atau tidak ya. Jadi ada atributnya adalah age, income, student, dan credit rating. Terus labelnya adalah bias computer ya, terdiri dari 2 kelas no atau yes. Ya. Jadi ada misalnya dia age-nya atau umurnya di bawah 30, dia punya pendapatannya tinggi ya, income-nya tuh dia tinggi pendapatannya, dan dia bukan student ya, dia bukan student. Terus dia rating kreditnya ya, riwayat kreditnya itu biasa saja, maka dia belum tentu juga ya, belum tentu juga membeli komputer ya, belum tentu ya. Nah, ini data history ya, data history yang digunakan untuk data latih ya, gitu. Nah, biasanya kalau dia memang student ya, biasanya karena dia student ya, student mahasiswa, mau mahasiswa informatika atau mahasiswa bahasa, mahasiswa apa saja gitu ya, biasanya butuh yang namanya komputer. Jadi lebih ke yes. Atau bisa saja karena walaupun dia mahasiswa tapi dia umurnya di atas 40 tahun gitu ya. Ada mahasiswa di atas 40 tahun ya, mahasiswa kelas karyawan gitu ya. Ya. Tapi pendapatannya dia rendah gitu ya. Pendapatannya dia rendah ya, maka dia bisa saja tidak membeli komputer ya. Ini kan data history ya. Jadi bisa kita gunakan data ini bagaimana kita gunakan data ini untuk memprediksi seseorang itu membeli komputer atau tidak. Oke, langsung aja deh ke rapid miner-nya ya. Oke. Nah, di rapid miner ini ya, jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, ada apa namanya log-nya ya. Kalau misalnya terjadi error, kita bisa lihat di sini. Terus di sini adalah repository ya. Jadi ada sampel data yang bisa kita gunakan di sini, atau tutorial-tutorial ya yang bisa kita gunakan. Terus ada local repository. Jadi kalau misalnya teman-teman membuild sebuah data ya, bisa pakai Excel yang lebih mudah, terus di save as sebagai CSV gitu ya, atau Notepad di save as sebagai CSV, bisa diakses di local repository ini ya. Terus di sini adalah operator ya, operator yang akan kita gunakan, dan di sini adalah help-nya. Ini adalah penjelasan terkait misalnya saya menggunakan operator apa ya, model ya, ada prediktif ya, ada tree ya. Nah, ini ada ID tree. Nah, ini penjelasannya nih. Model ID tree ini adalah untuk apa ya, description-nya ya. Terus ada terakhir adalah tutorialnya nih. Ini ada training set-nya, ada tutorialnya. Nah, ini ada yang dimaksud apa itu information gain ya. Nanti ada ya information gain ya. Jadi kalau misalnya saya drag di sini, nah ini ya, kalau saya klik di sini, ini ada kriterianya adalah ada gain ratio, information gain, ada Gini index ya, ada akurasi. Nah, ini apakah yang dimaksud dengan information gain, apa itu gain ratio, atau apa itu gain index, apa itu gain akurasi. Nah, penjelasan ini ada di suplemen materia terkait decision tree ya. Terkait decision tree dan algoritma C4.5. Jadi bisa dibaca. Oke. Oke, langsung saja ya untuk menghemat waktu ya. Saya pakai data yang ada di sini adalah data deals ya, data deals. Ini adalah riwayat pembelian, transaksi pembelian atau transaksi penjualan di sebuah toko gitu ya, sebuah toko. Nah, deals ini bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini nih, kalau saya hover, mana ya? Nah, ini kalau saya hover, deal ini ada 1000 row, 1000 record. Ya, ada 1000 record dan terdiri dari 4 atribut. Atributnya ada age, gender, payment
Payment apa nih? Payment method dan future customer. Dan yang future customer ini adalah dia sebagai label, ya, sebagai targetnya. Ya, makanya ini cocok untuk digunakan di klasifikasi karena dia termasuk supervised learning, ada labelnya. Nah, ini adalah tipe datanya ya, dan ini adalah range-nya. Jadi saya drag deals-nya ke sini. Terus kalau kita mau lihat ya, ini kita hubungkan ke sini atau kita double klik saja nih. Nah, ya dia udah otomatis nyambung nih ke result. Ya, dari output-nya ke result-nya udah nyambung sehingga kita bisa lihat. Nah, ini data di dalam tabel deals ini ya. Jadi ada tadi ya. Yang berwarna ini adalah labelnya ya. Yang berwarna adalah labelnya. Jadi ada data history ini ya. Semuanya ini adalah data history transaksional. Seseorang pelanggan itu apakah dia termasuk ke dalam pelanggan yang akan datang kembali, future customer gitu ya. Jadi misalkan dia berumur 64 tahun, gendernya male, ya, dan dia menggunakan metode pembayarannya kredit card karena dimudahkan ya, boleh menggunakan kredit card, maka dia termasuk ke dalam future customer. Dia akan balik lagi ke toko kita, gitu ya. Terus ada juga yang ini, karena dia seorang pelanggan ya, berumur 39 tahun, dia pernah belanja di toko kita dan dia wanita, dia menggunakan kredit card tapi dia belum tentu sebagai future customer ya, karena biasanya ya wanita itu kan beda-beda 500, beda 1000 tuh dia akan cari yang lebih murah ya. Intinya bagaimana mindsetnya lebih murah gitu ya. Kalau ada yang lebih murah kenapa enggak gitu ya. Jadi dia belum tentu sebagai future customer gitu ya. Tapi kalau laki-laki biasanya iya gitu ya. Biasanya iya, dia nggak mau ribet ya. Jadi gitu lah gitu ya. Ini data transaksi ya, data transaksi. Nah, tapi ini sulit nih, kita melihatnya ini sulit ya, payment method gitu ya. Ada berapa sih selain credit card, check sama cash gitu ya. Nih, nah, kita sulit melihatnya, kita bisa lihat di statistiknya. Jadi kalau klik statistiknya ya, nah, feature customer-nya ya, ini ya, yes ya, feature customer di sini kita bisa lihat ya, age-nya itu umurnya ya. Jadi yang paling muda belajar di toko tersebut adalah 17 tahun. Yang paling tua yang belajar di toko tersebut adalah 91 tahun. Terus yang gendernya itu hanya ada 2 ya, hanya ada male dan female gitu ya. Jadi kalau punya gender di luar ini tidak pernah dia belanja di toko ini gitu ya. Payment methodnya ya, di sini yang paling sedikit adalah menggunakan cek, yang paling banyak adalah menggunakan credit card ya. Tapi value-nya ya, kalau misalnya teman-teman lihat, nah di sini kita bisa lihat value-nya itu tidak hanya credit card dan cek saja, ada juga metode pembayaran cash ya, metode pembayaran cash. Oke, itu tadi terkait data ini ya, data deals. Sekarang bagaimana kita dari data training ini kita mau menggunakan dia sebagai decision tree untuk sebagai klasifikasi ya. Nah, jadi kalau teman-teman tidak tahu decision tree ini ada di mana ya, sebenarnya dia ada di model terus prediktif gitu ya. Dan ada tree, tapi kalau misalnya nggak tahu ya, kita tinggal klik saja atau ketik saja tree. Nah, ya. Jadi untuk sementara kita pakai yang random tree saja ya untuk belajar nih. Oke, ya. Jadi penjelasan random tree ya. Jadi ini tree ada ID tree gitu ya. Ini penjelasannya ada di sini ya. Terus random tree juga ada ya. Tinggal dibaca saja ya. Oke, nah ini random tree ya, random tree. Jadi kita hubungkan saja output dari data training ini ya. Jadi sesuai dengan gambar di sini ya. Dari data training kita mau bangun sebuah model. Nah, kita tentukan dulu algoritmanya, apakah decision tree, apakah naive Bayes, apakah decision tree yang C4.5 atau ID tree dan lain sebagainya ya. Oke. Kita mau bangun sebuah model dulu ya. Nah, ini kita sudah tentukan algoritmanya yaitu menggunakan random ya. Kita belum tentukan algoritmanya, random. Terserah nih apa aja nih. Gitu ya. Random ya. Kita mau bangun sebuah model, kita hubungkan ya dari outputnya. Terus dari mode-nya ini kita hubungkan ke result ya. Jadi bisa di drag atau di double click ya. Jadi kalau di drag ya, di double click ya, kalau double click saja atau di drag seperti ini bisa. Ya. Dan kita run ya. Nah, ini jadi ya.
Jadi ada ininya, ada example-nya ya, masih data training dan ini adalah hubungannya dengan tree-nya. Nah, ini ya tree-nya ya, sudah terlihat tree-nya. Nah, di tree ini teman-teman ya, tadi ya, ini kita tergantung kriteria yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan gain ratio ya, atau kita menggunakan information gain atau Gini index atau akurasi ya. Penjelasannya ada di sini juga ya. Tadi ya, ini ada di bawah nih ya. Ini apa itu information gain gitu ya. Apa itu gain ratio ya. Nah, ini tentunya nanti hasil tree-nya ini akan berbeda-beda ya. Ya, jadi ini diklik dulu tree-nya terus nah ini baru muncul. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di sini. Ini adalah no pre-planning. Ada yang pre-planning, ada yang planning. Planning itu adalah pemangkasan ya. Nah, karena saya tidak mengaktifkan ini berarti saya setuju dengan pemangkasan. Jadi pohonnya itu dipangkas. Jadi kayak di dunia nyata, pohonnya itu kalau misalnya tidak dipangkas itu kan akarnya atau cabangnya kemana-mana gitu ya. Cabangnya lebih banyak nih kemana-mana. Nah ini saya tidak mengaktif tidak atau jadi di sini nih no planning. Jadi kalau misalnya saya tidak mencetak ini, saya berarti saya ingin pohonnya ini dipangkas, dibuat simpel gitu ya, dibuat simpel. Tapi kalau saya mengaktifkan ini, ya, saya mengaktifkan ini berarti setuju dengan no planning, jadi tidak ada pemangkasan gitu ya. Bedanya planning sama pre-planning. Planning itu adalah pemangkasan yang dilakukan ketika pohonnya jadi, ya. Kalau pre-planning adalah pemangkasan yang dilakukan sebelum pohonnya jadi, gitu ya. Jadi ini adalah tahap sebelumnya, dan ini adalah sesudahnya. Nah ini adalah no, ada no-nya, berarti kalau ini diaktifkan berarti ini nggak dipangkas, gitu ya. No planning, tidak dipangkas dan tidak dilakukan pre-planning, gitu ya. Oke, saya coba run lagi. Nah, ini akan ngaruh ke tree-nya. Nah, kita lihat nih teman-teman, kita lihat tree-nya, cabangnya jadi lebih panjang nih. Tuh ya, jadi lebih panjang. Jadi kalau misalnya saya kecilin lagi nih tuh. Ya, cabangnya nih kemana-mana nih. Tuh ya, panjang sekali nih. Nggak terlihat lah malahan ya. Jadi karena ini saking banyaknya nih, cabangnya nih kemana-mana nih. Ya. Oke. Nah, jadi ini kalau ini sebaiknya diaktifkan yang yang planning saja ya. No planning sama no pre-planning ya tidak usah gitu ya, tidak usah atau dilakukan pemangkasan. Setuju dilakukan pemangkasan ini karena ada no-nya sih ya, bingung jadinya. Seingat saya rapid manner yang versi 8 atau 7 nih nggak ada no-nya. Jadi planning sama pre-planning gitu ya. Jadi apakah ini mau dipangkas atau tidak itu lebih mudah gitu bacanya ya. Oke, ini nah sehingga di tree-nya ini simple seperti ini saja nih itu ya. Nah, jadi ini kebalikan dari dunia nyata. Kalau di dunia nyata itu akarnya, yang disebut akar itu ada di bawah, tapi kalau di informatika yang namanya tree gitu ya, sama kayak teman-teman belajar struktur data gitu, ada tree ya. Itu yang paling atas itu disebut adalah root atau akar ya, root. Sama ini adalah root nih yang paling atas. Nah, terus yang di bawah-bawahnya ini adalah cabang, branch-nya. Nah, di bawahnya lagi ada anak cabang gitu ya. Kalau teman-teman ingat gitu ya pelajaran struktur data. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat ya ini adalah dalam bentuk grafiknya, model dalam bentuk grafik, dan ini model dalam bentuk rule-nya ya, model dalam bentuk rule-nya ya. Ini adalah bentuk rule-nya, di description ini adalah bentuk rule-nya. Oke. Jadi kita bisa lihat apakah dia misalnya umurnya kurang dari 31 tahun ya, 31,5 tahun, dan dia menggunakan metode pembayarannya adalah seperti ini ya. Nah, ini bisa kita geser-geser juga ya. Apabila metode pembayarannya credit card, maka dia yes sebagai future customer ya, karena tadi labelnya adalah future customer ya. Labelnya adalah future customer nih ya. Nah, maka dia yes sebagai future customer. Tapi kalau dia menggunakan pembayaran cash ya, maka belum tentu juga dia sebagai future customer. Nah, perbandingannya adalah di sini gitu ya. Kita bisa lihat perbandingannya ya. Nah, ini ya.
44 yang menggunakan pembayaran cash iya, dia sebagai feature customer, yang 20-nya tidak gitu ya. Oke ya, jadi gitu ya bacanya ya. Nah, ini sebenarnya nanti berhubungan dengan tugas ya. Jadi saya pengen dapetin gimana sih teman-teman gitu ya cara baca ini gitu ya berdasarkan decision tree ini dan juga berdasarkan rule ya. Oke, itu tadi. Nah, ini baru sampai di sini saja nih teman-teman. Nah, kita mau menerapkan model, makanya kita mau memasukkan data ujinya, data testingnya. Ya, kita mau membuat ini model ini dari data training yang ini kita mau model ini nanti memprediksi gitu ya sesuatu. Nah, kita kasih data testingnya. Oke, di rapid manner juga saya putuskan dulu nih hubungannya. Nah, saya mau ini ada deals ya, ini deals yang untuk data training tadi ya, kita bisa lihat deals-nya. Oke, kalau saya ini sambungkan ini ya. Nah, ini ya. Tanpa ini ya. Ini ya saya hapus dulu deh. Oke. Nah, ini ya. Ini ada 1000 record ya, 1000 record. Oke. Nah, terus saya tadi ya. Oke, saya putuskan. Nah, ini saya nyambungin. Nah, ini saya kasih data testingnya. Nah, ini ada deal testing nih. Deal testing. Nah, ya, deal testing. Deal testing ini saya kasih gini ya. Ya, terus kita kasih ya sesuai dengan ini adalah apply modelnya, penerapan modelnya. Nah, kita cari di sini adalah apply model. Apply. Nah, apply model nih ketemu nih di sini ya, ada di dalam scoring. Ya, scoring apply model. Oke. Nah, di apply model ini ya, modelnya ini kita hubungkan ke sini ya, apply model, dan data testingnya kita hubungkannya bukan ke decision tree yang ini, tapi ke sini. Ya. Nah, gini ya, ke sini. Jadi sama seperti yang ini. Ya, jadi data testingnya tidak kita hubungkan ke sini, tapi ke apply model ini. Ya, apply model yang ini. Oke. Nah, dari sini kita langsung hubungkan saja ke sini ya. Ini kita belum masuk ke evaluasi ya. Jadi kita mau menghubungkan, kita mencoba kasih dia data testing model yang tadi dari data training yang ada. Nah, sebelumnya ya. Sebelumnya kita cek dulu ya. Sorry. Kita cek dulu nih yang ini. Oke. Nah, kita lihat nih data testingnya ini hanya 500. Hanya 500 record ya. Hanya 500 record. Jadi dan ini diambil secara random ya, secara random dari data yang disediakan ini ya. Ada 500, tidak sebanyak data testing ya. Sesuai dengan tadi ya konsepnya, data testing itu tidak sebanyak jumlahnya, porsinya tidak sebanyak data training. Oke, ini tadi saya mau ngapain ya? Tree. Nah, tree ya, random tree. Oke, terus kita apply model ya. Apply model ya, kita membangun sebuah modelnya. Oke, kita hubungkan ya. Ini dan data testingnya kita hubungkan di apply model ini sama seperti yang di sini ya. Data uji atau data testing kita hubungkan di sini. Oke, setelah itu kita drag ke result. Nah, ini ya. Terus kita coba run. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, maka dia akan muncul ya. Nah, ini ada nih. Jadi future customer ini didapat dari mana? Future customer ini didapat dari data training. Ya, data training. Nah, sedangkan prediction ini ya didapat dari data testing. Jadi misalkan ini ya, ada age-nya ya, karena atributnya ada 4 tadi, age, gender, payment methods, dan feature customer ya di data training. Sehingga ketika dibangun sebuah modelnya, ini ada muncul lagi confidence ya, confidence-nya. Apakah confidence yes-nya itu seberapa besar, confidence no-nya seberapa besar. Gitu ya. Jadi dengan dia umur 44, gendernya male, pembayarannya credit card, maka dia terbangun confidence-nya ya. Confidence-nya ini 0,559 gitu ya, confidence no-nya adalah 0,441 sehingga dia
diprediksi oleh si mesin yes sebagai future customer karena confidence yes-nya lebih besar dari confidence no-nya ya. Dan dari data trainingnya juga dengan data seperti ini yes dia. Nah, diprediksi oleh si mesin adalah yes juga. Data kedua juga gitu. Dengan data seperti ini maka data trainingnya dia sebagai dia diprediksi dia no gitu ya dari data trainingnya sebagai future customer, diprediksi oleh si mesin juga no. Nah, tapi ada yang berbeda juga nih dengan data yang ini 57 female credit card di data training adalah dia sebagai future customer-nya no, tapi diprediksi oleh model dia yes. Nah, ini artinya berbeda dengan data training. Gitu ya. Data berikutnya juga nih beda nih. Gitu ya. Nah, makanya kita ingin tahu tingkat akurasinya gitu ya, karena kan ya tadi bisa saja mesin memprediksi itu salah gitu ya. Makanya muncullah kita ingin tahu tingkat akurasi. Ya. Nah, jadi kalau di ini kita ingin tahu nih tingkat akurasinya di sini nih. Maka itu di Rapid Miner ya. Di Rapid Miner kita cari yang namanya performance. Nah, performance ini di prediktif ya, karena kita mau memprediksi ya. Ini kita yang classification ya. Nah, classification kita drag ke sini. Ya. Label kita hubungkan dengan label. Ya. Jadi sama ya dari diagram yang ini ya. Nah, ini ya. Ini kita hubungkan ya label dengan label, terus performance ke result ya. Oke, performance ke result, examine juga ke result ya, dan jangan lupa kalau masih ingin mengeluarkan model juga kita ke result, tapi kalau nggak mau mengeluarkan modelnya juga nggak apa-apa. Ya, kalau kita run, maka dia nggak keluar nih modelnya. Ya. Jadi kalau misalnya mau mengeluarkan modelnya, maka modelnya ini kita langsung ke result. Nah, gitu ya. Baru kita run model yang grafiknya tadi ya, decision tree-nya. Nah, ini baru akan keluar modelnya nih. Ya. Nah, ini terlihat nih tingkat akurasinya dari data training yang tadi diberikan data testing ya. Ini adalah tingkat akurasinya sebesar 75,20%. Ya. Nah, tabel yang di sini adalah tabel namanya confusion matrix ya, tabel confusion matrix. Nah, tabel confusion matrix nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan bagaimana membacanya ya. Oke. Ini yang penting kita sudah bisa melihat terkait tingkat akurasi adalah 75,20%. Nah, kita bisa rubah juga tadi ya, karena ini kita kriterianya berdasarkan gain ratio, misalnya kita rubah berdasarkan information gain. Ya. Dan kita coba run, apakah berubah ininya. Nah, ini berubah nih, jadi lebih naik. Jadi 76,40% tingkat akurasinya, artinya lebih baik, mesin memprediksi lebih baik tingkat kesalahannya atau tidak akuratnya itu lebih sedikit gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan sebuah penelitian, sebuah skripsi atau menulis sebuah jurnal terkait data mining, ya dari tahap ini nih udah selesai. Jadi pengujiannya beda ya, pengujiannya itu beda dengan sistem informasi. Kalau sistem informasi teknik ininya nih, pembangunan modelnya menggunakan misalnya waterfall atau prototyping atau rapid application development ya. Terus diimplementasikan, diujinya menggunakan black book testing atau white book testing, tapi kalau di data mining tidak. Ya, pembangunan modelnya bisa ya tergantung mau melakukan klasifikasi kah atau clustering kah atau regresi kah ya. Jadi pembangunan modelnya bisa decision tree, clustering dan lain sebagainya ya. Terus pengujiannya yaitu tadi bisa akurasi ya atau performance atau bisa juga tingkat error ya dan lain sebagainya ya. Ini udah termasuk tahap evaluasi. Jadi sampai di sini nih udah selesai nih kalau melakukan penelitian ya. Jadi misalnya tadi memprediksi seseorang tersebut memprediksi penyakit, diagnosa penyakit, apakah seseorang itu penyakitnya COVID atau bukan, atau hanya flu biasa ya. Jadi ada data trainingnya, diberikan data testing,
dilakukan klasifikasi misalnya menggunakan decision tree ya atau net Bayes ya, sehingga ini dibuat sebuah model dan performance-nya terlihat ya, tingkat akurasinya adalah berapa persen. Jadi udah selesai sampai di situ ya. Ini simple sekali data mining itu gitu ya, nggak perlu coding-codingan gitu ya, nggak perlu coding-codingan, dan sampai sini nulis jurnal juga udah bisa gitu ya, tinggal dikasih gambar ini aja, ceritain bagaimana tahapan-tahapannya, gambarnya dideskripsikan, dan ini tinggal dijelaskan saja ya tingkat akurasinya dan selesai gitu ya. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa ya. Sudah jam 5 ya. Oke, baik. Oh ya, untuk tugasnya mana ya? Tugasnya ini di sini ya, teman-teman mahasiswa. Oke, tugasnya jadi sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, deals ya. Yang menjadi label adalah future customer, atribut-atribut yang digunakan. Nah, jadi kalau di data mining itu, teman-teman, atau di machine learning, atau di apapun itu ya, kita harus menjelaskan atribut yang kita gunakan. Atribut yang digunakan apa saja? Ada age, future customer, gender, ada payment method. Nah, untuk tugas yang pekan ini tidak dalam bentuk link YouTube, tapi mensubmit, saya salah nih ya, tapi mensubmit dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF yang dijawab adalah 3 pertanyaan ini. Yang dijawab adalah 3 pertanyaan ini. Ya. Operator apa saja ya, dan di screenshot di operatornya ya gitu ya. Ini operatornya gitu ya. Operatornya gitu ya, operator apa saja yang digunakan ya. Ini juga nih ya, proses-proses apa saja ya, proses panel nih, operator apa saja. Terus grafiknya yang dihasilkan, jadi bisa saja grafiknya itu beda-beda. Tadi tergantung kriteria yang di sini yang digunakan di tree-nya ini, apakah mau mengukurnya berdasarkan gain ratio gitu ya, dan apa gitu ya. Oke, terus ya dideskripsikan gitu ya kesimpulannya. Oke, jadi yang disubmit itu adalah dalam bentuk PDF ya, bukan link record YouTube ya. Oke, mungkin itu terkait tugas. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Silakan. Silakan. Tugasnya selalu tim ya. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita ya, karena pekan depan itu sudah libur ya, tanggal 28. Terus masuk kembali itu sudah langsung UTS ya, sudah langsung UTS. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan ya, di sini juga saya sudah jelaskan juga bagaimana membuat tree secara manual ya. Ini tahapan-tahapannya, dan ini adalah tadi ya, muncul angka-angka yang di sini, teman-teman. Muncul angka-angka yang di sini nih, confidence gitu ya. Ini ya dari sini gitu ya. Oke, dan ini sebenarnya yang ini adalah bagaimana membuat cabangnya gitu ya. Cabangnya itu mau berdasarkan apa gitu ya. Oh, ini ada yang nanya ya. UTS mekanismenya, oke. UTS mekanismenya gimana? Oke, baik. UTS-nya itu ada 2 bagian ya. UTS-nya ada 2 bagian. Yang pasti ada praktikum rapid miner-nya. Ya, yang dikirim nanti adalah file rapid miner atau bisa saja penjelasannya ya. Jadi surprise saja. Yang pasti install rapid miner-nya aja. Terus yang kedua adalah bagian pilihan ganda ya. Jadi nanti ada pilihan gandanya. Jadi ada pilihan ganda, ada esai. Esainya itu adalah praktikum gitu ya. Esainya adalah praktikum rapid miner ya. Oke, rapid miner-nya ya pasti tentang klasifikasi ya. Klasifikasi decision tree. Jadi apa namanya, persiapkan saja ya. Oke. Jadi itu ya. Oke, baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sesi perkuliahan sore hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar di 10 hari bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Oh, ada lagi yang nanya. Oke, baik. Mana sini? Oh, oke, baik. Terima kasih banyak. Oke.
Sama-sama ya, Dimas. Oke, tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar di 10 malam bulan Ramadan ini. Dan juga tetap belajar dari sumber pembelajaran lain selain yang saya berikan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar selalu datangnya dari diri Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak, Jangan Pak. lupa mengerjakan tugasnya dan absen bagi mahasiswa yang belum absen. Saya akhiri sesi perkuliahan kita hari ini ya.